Perjalanan hidup mengarungi dunia, kehampaan yang kurasakan sangat terasa di hati. Bila ku jauh darimu, cobaan datang dan ku kuatkan hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Nah, sekarang kan udah bulan November, bentar lagi bulan Desember, cuma sehari doang kok ya. Mudah-mudahan setelah 1 bulan pengen berganti tahun, mudah-mudahan semua cepat berakhir dan dunia juga kembali normal ya teman-temannya. Biar yang jualannya laris manis, yang kerja juga tanpa ada kata PHK ataupun yang lainnya. Dan alhamdulillah saya juga masih diberi kesempatan untuk bekerja sekali lagi ada di negeri orang teman-temannya. Ini pelajaran bagi kita semua ya, bukan cuma sekedar saya pribadi, untuk semuanya. Mudah-mudahan dari pengalaman yang kemarin, mudah-mudahan di tahun depan semakin lebih baik lagi keadaan dan kondisinya, entah itu dari mental, dari fisik kita, dari mental kita harus lebih kuat dari yang kemarin, karena mungkin kita nggak tahu juga nih teman-teman, namanya musibah cukup Allah yang tahu, kita yang menjalani hanya bisa berusaha semaksimal. Wow, berisik banget ya, udah kayak di pasar aja. Maaf ya teman-teman ya, karena ini kondisinya juga ada orang yang ngaji juga, dan sekarang saya juga lagi ada di dalam masjid. Kalau biasa ya, yang udah aku jelasin yang kemarin-kemarin, kalau habis maghrib itu kita nggak keluar lagi, nggak diusir lagi untuk dibersihin. Jadi setelah sholat isya baru mereka bersih-bersih gitu. Nah, semua udah disterilin semuanya, dari meja nih, dari meja ini, dari sapu-sapu dan lainnya ya. Kasian kan ya orang yang bantu ya, kalau mau bantu di masjid ya bantu gitu, tapi kan ini udah jadi amanahnya seorang panitia ya, yang bersih-bersih atau yang lainnya gitu. Kita bantu juga boleh aja, mungkin panitia ngelarang gak usah deh gitu kan ya, mungkin aku juga nggak tahu dan kurang paham juga. Jadi banyak orang yang di sana resah, yang di sana itu merasa mengeluh dengan ekonominya yang kurang kayak gitu kan. Banyak orang yang jualan juga jualannya nggak laku, banyak yang kerja juga orang yang kerja di PHK gitu. Aku bener-bener turut berduka cita banget sama dunia ini ya, yang bener-bener ini tuh suatu pelajaran untuk kita semua ya teman-teman. Apa ya, bener jujur aku setiap doa, setiap sholat, setiap apa tuh aku tuh pasti menangis. Karena apa? Kita tuh merenungi dengan hal yang kemarin-kemarin, kok bisa ya virus itu sampai berlarut-larut sampai hampir setahun ya.
dari mulai 2019 itu kalau nggak salah, itu Januari udah viral-viralnya ya di sini di Hong Kong. Kalau di Indonesia mungkin apa itu April atau Mei yang kurang tahu ya. Yang pasti aku udah ada info juga, cuman saya lupa gitu kan. Ya itu sedih banget lah pokoknya, berlarut-larut gitu kan. Ini ujian untuk kita semua teman-teman. Jadi dari sisi situ kita harus bisa mengambil hikmahnya ya teman-teman ya. Dengan keadaan seperti ini kita harus benar-benar ikhlas untuk segala kegiatan kita yang sekarang bertambah gitu kan. Di sini juga banyak ya ibu-ibu yang udah tua juga, fisiknya agak lumayan down gitu kan. Seharusnya kerjanya ya biasalah ya, sekarang kan nambah orang di rumah terus atau anak-anak di rumah terus, semakin pening kayak gitu. Mudah-mudahan jangan ada korban yang meninggal lagi untuk orang Indonesia, karena orang Indonesia kan kita mikirinnya bukan cuma sekadar mikirin majikan doang gitu, tapi mereka juga mikir yang ada di rumah gitu kan, makannya, segala kebutuhannya gitu kan. Nah kalau saya masih single aja memperdulikan hal tersebut, gimana mereka yang udah punya cucu, yang punya anak gitu kan. Jadi double pemasukannya, maksudnya double pemikirannya lah ya, stresnya. Terus juga di sini majikan di rumah terus, kadang ada yang tiba-tiba di interminate. Itu waktu hari Sabtu saya ketemu orang yang di interminate, itu kasihan banget tiba-tiba di interminate teman-teman. Jadi segala sesuatunya kita harus benar-benar minta sama Allah dan Allah, karena emang kita minta sama Allah, tapi kalau kita nggak mau berusaha, kalau kita nggak mau berdoa, ya this is nothing gitu kan. Semacam kayak seolah-olah kayak nggak ada apa-apanya gitu. Jadi saya mohon kalian semua diperhatiin lah gitu dengan keadaan seperti ini gitu kan. Dunia itu sedang menangis, terus juga banyak orang yang benar-benar dengan keadaan seperti ini mereka nggak bisa makan, mereka protes atau demo gitu. Janganlah gitu kan. Seharusnya segala sesuatu yang ada di bumi ini itu introspeksi sama diri kita sendiri. Oh iya, mungkin ini kita perbuatan kita gitu, kita mohon ampun lah terus-terusan. Jujur dengan keadaannya seperti ini, aku tuh nangis tuh nggak cukup sekali, nggak cukup berapa kali, berkali-kali. Bener deh, maksudnya ya Allah, aku udah gak kuat nih dengan keadaan seperti ini, walaupun aku kerja di luar negeri gitu kan. Karena apa? Semua majikan ada di rumah semua, anak-anak ada di rumah semua, mereka teriak-teriak, otomatis kita doang yang pening. Terus belum lagi yang ada di rumah teriak-teriak minta uang atau kiriman kayak gitu. Jadi saya tuh mikirnya seperti itu, ya Allah gimana sih gitu kan. Kalau saya pribadi sih ya is okay, no problem gitu kan. Dan kebetulan saya juga sekarang menjalani bisnis online juga ya semacam kayak fashion kayak gitu. Jadi lumayan lah ada pemasukan, walaupun nggak seberapa gitu ya. Harus menikmati, harus disyukuri apa yang ada gitu kan. Untuk teman-teman semua ya, harus renungi dengan keadaan seperti ini. Kerja semakin giat lagi, ibadah semakin rajin lagi. Saya mohon, mungkin ini pelajaran untuk kita semua ya teman-teman ya. Sekarang juga udah nggak ada ceramah lagi, karena apa? Sekarang di sini tuh udah semakin bertambah parah gitu kan. Jadi kumpul itu cuma sekadar sholat aja, tapi alhamdulillah masjid juga masih bisa buka. Biasanya kalau udah makin parah masjid itu tutup, tapi mudah-mudahan aja untuk kedepannya jangan lagi tutup, please. Aku mohon ya Allah, karena ini jalan satu-satunya aku berteduh di sini. Kalau keluar kemana lagi kalau bukan ke masjid? Kalau masjid tutup ya udah aku di rumah aja gitu teman-teman. Waktu kemarin masjid itu tutup ya, kalau nggak salah 3 minggu, nggak tahu 2 minggu lah, aku kurang tahu. Aku di rumah aja 1 bulan. Alhamdulillah pas denger katanya udah membaik lagi, alhamdulillah aku bisa keluar lagi gitu. Aku di rumah juga aku nggak kerja teman-teman, aku tiduran aja full. Kalau mandi ya mandi, kalau makan ya aku keluar gitu. Makan itu hanya cukup sekali doang sehari, cuma maghrib aku keluar makan gitu. Terus habis makan ya aku pulang gitu. Jadi habis selesai makan ya pulang. Nggak lama kok, sekitaran 1 jam aku ada di luar atau 2 jam seperti itu. Jadi dengan
keadaan seperti ini kita tuh benar-benar menjerit, kasihan gitu kan. Kadang batin aku aja, ya Allah, aku yang ibarat kata masih punya gaji aja kadang aku membatin gitu, apalagi yang ada di luar sana yang ibarat kata penghasilan tuh dari jualan, kadang jualannya sepi kan, nggak ada orang beli gitu, kadang nggak ada yang keluar gitu kan. Itu kasihan banget bener-bener, ya Allah, kok kayak gini banget. Ya memang sih ya, kita nggak tahu ya musibah ini sampai kapan, kita nggak tahu, tapi seenggaknya kita harus bisa berusaha berdoa ya, jalan satu-satunya Allah yang punya gitu. Untuk teman-teman semua ya, kalau memang kita masih bisa dikasih kesehatan, dikasih rezeki sama Allah, tolong please berbagi sama teman kalian yang susah di luar sana gitu. So banyak banget orang yang di luar sana tuh orang yang susah, yang ibarat kata mereka udah berusaha nih, kadang ada juga yang di PHK, dan sedangkan anak-anak zaman sekarang kerjanya belajarnya di online, kadang online juga butuh kuota, butuh komputer ataupun alat teknologi yang lainnya. Itu kasihan banget kan, ya Allah, bener-bener aku tuh turut prihatin, turut berduka cita dengan bumi ini yang seperti ini. Untuk kalian semua ya, misalkan punya hati yang sedalam-dalamnya, pikiri hal tersebut. Sama kayak aku juga jujur, aku orang yang sensitif akan hal tersebut gitu. Jadi kalau denger ini, denger itu, aku tuh hanya bisa menangis dan menangis, nggak bisa kontrol dengan air mata gitu. Yang penting saya punya hati gitu. Kalau emang kita selalu menangis berarti kita punya hati dong, teman-teman. Kalau kita nggak bisa menangis berarti kita tuh nggak punya hati gitu. Oke teman-teman, terima kasih untuk selalu nonton video yang gak jelas ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, belajar untuk kita semua dengan keadaan seluruh dunia ya, bukan cuma sekedar di Indonesia aja, bahkan di seluruh dunia ini udah benar-benar menjerit teman-teman. Jadi kita punya Allah, kita selalu senantiasa selalu berdoa, minta sama Allah mudah-mudahan semuanya cepat berakhir dan kita harus benar-benar merdeka ya Allah gitu kan. Insya Allah dengan keadaan seperti ini kita jangan pernah melupakan ya ngajinya, sholawatnya, ibadahnya, puasanya, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih. Salam bahagia selalu ya. Mudah-mudahan kalian yang di sana sehat selalu dan diberi rezeki yang lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bye-bye. See you next video ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.